tanggung hanya diri dia sendiri. Terkait hilangnya uang Joshua, keluarga telah melaporkan hal ini pada polisi. Sementara Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK mengaku telah membekukan sejumlah rekening terkait aliran dana dari rekening milik Joshua yang terjadi setelah meninggal dunia. Ada beberapa rekening yang terkait ya, cuman nama-nama dari rekening siapa saja, berapa jumlahnya itu kita masih lakukan koordinasi terus ya dengan penyidik dalam hal ini Barreskrim Polri. Ya itu saya sebutkan tadi rekening-rekening yang terkait dengan tersangka maupun korban ya. Selanjutnya PPATK tengah berkoordinasi dengan penyidik Barreskrim Polri untuk mendalami aliran dana dari dan ke rekening yang sudah diblokir terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Keluarga Brigadir Joshua bertolak ke Banten untuk hadiri agenda wisuda Joshua di Universitas Terbuka di Tangerang Selatan, Banten. Ayah Brigadir Joshua Samuel Huta Barat bertolak ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dari Bandara Sultan Taha Jambi Senin sore. Rencananya, keluarga Brigadir Joshua akan menghadiri wisuda Joshua di Universitas Terbuka di Tangerang Selatan, Banten. Saat ditanya terkait hasil otopsi ulang, ayah Joshua tak memberi tanggapan. Belum lihat saya. Belum lihat ya? Belum lihat. Apa mau kemana Pak? Pemirsa, tim forensik gabungan menjelaskan bahwa tidak ada bekas penganiayaan kepada Brigadir Joshua sebelum meninggal. Dari hasil otopsi ulang jenazah hanya ditemukan luka tembak. Kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Seperti itu. Apa ada perbedaan Pak dari otopsi pertama? Oke, jadi berapa luka tembak yang ditemukan pas saat melakukan otopsi pertama? Signifikan dari berapa yang menembak Pak? Oke, jadi kalau apakah ada perbedaan apa tidak, kami tentu nanti akan kita lihat sama-sama ya pada saat kita perbandingkan di sidang pengadilan dari ahli yang pertama yang melakukan otopsi pertama, sekalipun juga kami yang melakukan otopsi ulang. Yang jelas kami melihat bahwa pada otopsi kedua ini luka-luka yang ada itu jelas masih bisa kita identifikasi, baik itu sebagai luka tembak masuk maupun ada yang sebagai luka tembak keluar. Berapa ada dua tembakan dari depan dan belakang Pak? Ada berapa tembakan Pak? Kita melihat bukan arah tembakan, forensik ya, forensik tidak melihat arah tembakan, tetapi arah masuknya anak peluru. Arah masuknya anak peluru kita lihat ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar, seperti itu. Dan itu memang bisa kita jelaskan dari hasil pemeriksaan lain, termasuk hasil pemeriksaan kami, kita bisa jelaskan sekali bagaimana arah masuknya anak peluru itu ke dalam tubuh korban, serta bagaimana dia secara sesuai dengan lintasannya dia akan keluar dari tubuh korban. Sesuai, mungkin teman-teman sudah pada tahu ya lokasi luka tembaknya di mana saja. Sudah di ini ada 2 luka yang fatal tentunya ya. Ada 2 luka yang fatal, yaitu luka di daerah dada dan di kepala. Itu sangat fatal. Ya. Kata keluarga korban ada otak pindah ke dada, itu bagaimana tahapannya? Kita jadi gini, kita semua berdasar apa yang didapatkan pada tubuh korban itu kita lihat yang jelas sudah dikembalikan pada tubuh korban, dan memang ada hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah adanya misalnya kebocoran atau apa, karena banyak luka-luka di tubuh korban, sehingga memang yang jelas tidak ada organ yang hilang dan semua dikembalikan ke tubuh jenazah. Drama otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua menuju titik terang. Kejanggalan keluarga terhadap hasil otopsi pertama terbantahkan. Dokter forensik mengatakan tak ada tanda-tanda penyiksaan dalam hasil otopsi ulang. 27 Juli 2022, isak tangis mewarnai proses ekshumasi dan otopsi ulang jenazah Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Otopsi dilakukan untuk mencari penyebab pasti kematian Brigadir Joshua. Pihak keluarga merasa ada kejanggalan pada luka yang ditemukan pada jenazah Brigadir Joshua. Kecurigaan tersebut justru menjadi awal terkuak misteri dan drama pembunuhan Brigadir Joshua. Prosesi otopsi ulang ini berjalan dengan lancar, terungkap semua kebenaran peristiwa. Sebelum jadi makam, kami adakan dulu doa bersama tokoh kita.
Hampir 4 minggu proses otopsi dilakukan. Siang tadi, tim dokter forensik gabungan telah menyerahkan hasil otopsi ulang Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J ke Mabes Polri. Hasil otopsi ulang menyimpulkan bahwa tidak ada luka selain luka tembak. Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat tewas dengan 5 luka tembak, 2 diantaranya fatal terkena kepala dan dada. Dari 5 luka tembak masuk terdapat 4 luka tembak keluar. Ketua Tim Dokter Forensik Ade Firmansyah menyebut tim otopsi menegaskan tim gabungan forensik bergerak independen tanpa tekanan dari pihak manapun. Bagaimana tanggapan keluarga soal hasil otopsi ulang jenazah Brigadir J? Sudah bersama kami kuasa hukum almarhum Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak. Selamat malam, Pak Kamarudin. Selamat malam, Pak. Selamat malam pemirsa Anies TV dimanapun mereka berada. Baik, terima kasih. Pak Kamarudin, hasil otopsi ulang sudah keluar dan menyatakan bahwa tidak ada penganiayaan, luka full dari luka tembak. Tanggapan Anda? Pertama, saya mau katakan itu tidak benar. Karena berdasarkan bukti-bukti elektronik yang ada sama kami, dikuatkan oleh pengamatan dokter dan ahli medis yang kami kirimkan mewakili kami ke ruang otopsi, mereka menemukan dan mencatat banyaknya luka-luka diduga hasil penganiayaan yang bukan disebabkan oleh peluru. Yang berikutnya ada keterangan tersangka yang menyatakan bahwa dianiaya dulu dengan cara dijambak-jambak dulu kepalanya atau rambutnya baru ditembak gitu. Jadi tersangka sendiri mengatakan mereka melakukan penganiayaan. Jadi bagaimana ini dokter forensik kita ini kalau mengatakan tidak ada penganiayaan gitu loh. Jadi saya hanya bisa katakan bahwa kita ini bekerja untuk Tuhan atau bekerja seperti untuk Tuhan. Kalau misalnya mereka mengatakan mereka independen tetapi dalam membuat pendapatnya mereka tidak independen, maka dia akan berhadapan dengan Tuhan Elohim. Kemudian kalau mereka independen maka harusnya saya juga diberikan salinan atau surat atau keterangan daripada hasil pemeriksaan mereka, karena yang memohonkan saya bukan penyidik. Tetapi kalau dia tidak memberikan ke saya tetapi memberikannya secara sepotong-sepotong kepada media, di mana makna independennya? Kan yang memohon otopsi kan saya, otopsi ulang. Yang memohon visum et repertum ulang kan saya atas nama keluarga. Maka seharusnya dilaporkan dulu ke saya, baru dilaporkan ke publik, baru dilaporkan ke penyidik kan begitu. Oke, Pak Kamarudin, artinya Anda belum terima hasil otopsi ulang oleh tim forensik? Sampai dengan detik ini saya belum terima. Kebetulan saya saat ini di Sumatera Utara. Saya justru dapat infonya itu dari wartawan. Lalu di mana makna independennya? Kan yang memohonkan saya, harusnya laporan pertama adalah ke saya. Meskipun informasi awal mungkin dari WA atau dari telepon begitu tidak ada? Tidak ada. Sampai dengan detik ini belum ada laporan dokter forensik kepada saya, kecuali saya tadi ketika di Polda Sumatera Utara banyak wartawan TV ingin berbicara menanyakan tentang hasil otopsi. Jadi justru saya mendapatkan dugaan hasilnya itu adalah dari pertanyaan wartawan begitu. Oke, dari pandangan Anda ini mengapa tim forensik tidak memberikan salinan hasil otopsi kepada Anda, namun langsung memberikannya kepada polisi? Ada dugaan karena begitu banyaknya uang daripada Ferdy Sambo yang juga diduga sudah mengalir antar lembaga, tetapi biarlah Tuhan yang mengetahui itu. Apapun hasil pekerjaan kita kan harus kita pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat itu loh. Kalau mereka sudah bekerja benar, saya yakin mereka akan selamat. Tapi kalau mereka kerja tidak benar atau membuat suatu pekerjaan yang katakanlah menipu misalnya masyarakat, dia akan berhadapan dengan Elohim begitu. Oke, Pak Kamarudin, ini serius nih. Artinya Anda menduga bahwa ada indikasi uang Ferdy Sambo ini mengalir juga ke tim forensik yang melakukan otopsi ulang. Kan logikanya begini, yang memohon otopsi ulang siapa? Ya, Anda, pihak Anda. Kan saya yang memohon kepada Presiden, memohon ke DPR, memohon ke Panglima, memohon ke Pak Kapolri, Wakapolri, Kabar Eskrim, Irwasum, Dirtipidum, sama Karwasidik. Loh, kenapa mereka melaporkannya ke wartawan? Oke. Harusnya kan saya juga diberi salinan dong laporannya. Iya, yang kedua, ketika saya mohon otopsi kan saya sudah siapkan uangnya, berapa ratus juta mereka mau kan, itu sudah saya siapkan. Kenapa mereka tidak mau menerima uang saya, tetapi memilih menerima uang polisi kan gitu?
Anda sebelumnya sudah siapkan uang untuk itu? Sudah saya tempatkan sekitar 300 juta di dalam satu rekening, tetapi ketika saya mau membayar mereka menolak uang saya. Nah di situ saya sudah heran, kenapa orang ini tidak mau saya bayar. Alasannya apa ketika itu? Alasannya uangnya sudah disiapkan oleh pemerintah katanya. Untuk melakukan otopsi ulang? Iya, tetapi kan yang memohon saya untuk kepentingan keluarga almarhum. Oke, Pak Kamarudin, Anda mengatakan bahwa tadi sebenarnya hasil otopsi ulang tidak ada bekas sayatan dan lain-lain, berbeda dengan data dan fakta yang Anda dapatkan. Bisa dijelaskan apa indikator yang tadi Anda sebutkan bahwa ada dugaan penyiksaan dan lain sebagainya? Jadi yang dicatat oleh dokter yang mewakili keluarga yang diizinkan oleh dokter forensik termasuk magister kesehatan bahwa mereka menemukan luka tembak dari bagian belakang tembus ke hidung. Kemudian mereka juga menemukan sayatan-sayatan di bawah mata dan di atas alis mata. Dokter yang mewakili kami juga menemukan bahwa ada luka tembak dari bawah leher tembus ke bibir bawah sebelah kiri. Kemudian dokter kami juga menemukan bahwa ada tembakan dari dada kiri tembus ke belakang. Dokter kami juga menemukan ada luka menganga di bahu sebelah kanan. Dokter kami juga menemukan ada luka tembus di pergelangan tangan kiri atau lengan kiri. Dokter kami juga menemukan patahan tangan kiri. Dokter kami juga menemukan beberapa patahan jari kelingking dan jari manis. Bahkan ada luka terbuka di jari manis. Kemudian dokter kami juga menemukan ada rembesan darah di kaki kiri, di lipatan kaki kiri, lipatan dengkul itu loh. Dokter kami juga menemukan luka terbuka di pergelangan kaki kiri. Dokter kami juga menemukan kaki kanan tidak lurus lagi. Ini kan harus ada penjelasan ilmiah. Dokter kami juga menemukan bahwa ada kehilangan organ tubuh yaitu pankreas, kemudian kantong kemih dan empedu. Kemudian dokter kami juga menemukan bahwa otak tidak lagi ada di dalam kepala tapi sudah dibungkus dalam plastik di dalam dada. Kemudian dokter kami juga menemukan lebam-lebam di kanan di dada kiri maupun di dada kanan kan begitu. Itulah antara lain. Jadi kenapa dibilang tidak ada penganiayaan sedangkan pelaku saja mengakui menganiaya kan begitu? Oke. Pak Kamarudin, dari yang Anda gambarkan ini, apakah dokternya ini masih amatiran atau memang tidak profesional kan begitu? Kenapa kok tersangka mengakui melakukan penganiayaan tetapi dokter ini tidak menemukan penganiayaan? Patut dicurigai dong kan gitu ya. Tetapi apapun itu hasilnya, kita tidak selamanya bisa mengawasi mereka, biarlah dia berurusan dengan Maha Pencipta kan gitu. Oke, dari yang Anda katakan tadi ada banyak sekali luka sebenarnya yang ada di tubuh almarhum jenazah Brigadir Joshua. Sementara tim forensik tadi mengatakan hanya ada 5 luka tembak. Ini jauh sekali berbeda, Pak Kamarudin. Nah, makanya berdasarkan keterangan Karopenmas waktu itu bahwa almarhum menembak 7 kali tidak ada yang kena, sedangkan Baradae menembak 5 kali kena 4 kali. Nah sekarang keterangan dokter forensik ini bahwa ditemukan 5 tembakan masuk, 4 tembakan keluar, berarti jadi 5 peluru yang kena toh? Iya. Itu berbeda dengan keterangan yang pertama, keterangan Karopenmas. Nah kemudian luka-luka lain masih banyak karena harus ada penjelasan. Apakah betul peluru bisa mematahkan jari-jari, bisa mematahkan tangan? Apakah peluru bisa membuat rembesan darah di lipatan kaki kiri? Apakah peluru bisa mengakibatkan luka menganga di pergelangan kaki kiri padahal dia pakai sepatu, pakai kaos kaki dan pakai celana panjang? Kan harus ada penjelasan yang saintifik kan begitu, yang ilmiah. Oke, Pak Kamarudin, terkait dengan hasil otopsi, dokter kami menemukan kehilangan 3 organ pankreas, organ empedu dan organ kantong kemih. Lah, kan harus dijelaskan dong itu. Kemudian dari mana arah peluru, kemana tembusnya peluru kan harus dijelaskan. Soal berapa meter memang bukan bidangnya dia, itu bidangnya uji balistik. Tapi kan dari mana datangnya peluru kan harus bisa dijelaskan juga. Dan tubuh atau organ-organ mana saja yang terkena peluru kan harus dijelaskan dong.
Oke. Pak Kamarudin, tapi bukankah tim forensik juga memiliki mungkin kode etik atau batasan-batasan tertentu untuk tidak mengungkapkan hasil otopsi ulang ini? Tanggapan Anda seperti apa? Kenapa diungkapkan? Kalau begitu kenapa diungkapkan tadi ke media? Kalau memang ada kode etik yang melarang, bukankah undang-undang konstitusi mengatakan buka, undang-undang transparansi informasi publik mengatakan buka, amanat presiden mengatakan buka, jangan ditutupi? Loh, kenapa dia masih mendasarkannya kepada kode etik? Memang kode etik itu di mana dia? Itu kan jauh di bawah undang-undang, di bawah konstitusi. Oke. Tadi Anda katakan hasil otopsi ulang tidak diberikan kepada Anda. Apakah ada upaya yang mungkin Anda akan lakukan untuk mendapatkan hasil secara detail dari otopsi ulang? Sudah 2 hari lalu itu ada asisten daripada dokter forensik mampir ke kantor mengantarkan apa yang kami sepakati di hotel ketika di Jambi sebelum dilakukan ekshumasi. Saya tanyakan mana hasilnya, belum ada katanya. Artinya kan kita sudah berusaha menanyakan. Lah tahu-tahu 2 hari kemudian diumumkan ke media secara sepotong-sepotong. Itu kan tidak benar. Harusnya diumumkan ke saya. Kalau memang dia misalnya kepengen uang saya sudah siapkan, mau saya bayar berapa ratus juta dia. Kan gitu. Baik. Karena kan yang pesan saya, yang order saya kan gitu. Karena saya mengorder, laporkan ke saya bayar kan gitu. Baik, terima kasih Pak Kamarudin sudah meluangkan waktu untuk kami di Breaking News. Selamat malam. Selamat malam. Pemirsa, usai Kompolnas, Komnas HAM dan LPSK DPR juga akan undang Kapolri untuk bahas kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Breaking News.